ini kita ingin membahas salah satu pariwisata yang terhits di Tanah Butuah, yang bisa kita katakan menjadi suatu ikon baru di Tanah Butuah. Nah, mungkin sebagian sudah mengetahui lah ya mengenai wisata religi yang termegah di Kayong Utara ya. Bisa kita katakan termegah ya, karena satu-satunya yang mewah ya cuman Masjid Usman Al-Khair ini tersebut. Nah, ngomong-ngomong bicara mengenai Masjid Usman Al-Khair, mungkin di berita-berita sudah banyak tersebar ya, Usman Al-Khair ya. Setelah masjid ini rampung dan jadi ya, kemudian masyarakat ini atau pengurus masjid yang sebelumnya ini bingung lah ya mengenai mau dikasih apa nama masjid ini. Nah, kebetulan pada saat itu Ki Haji Said Akil Sirot ini datang di Tanah Kayong. Nah, jadi masyarakat ini bertanya lah mengenai nama masjid ini yang diberikan oleh masyarakat atau pengurus masjid itu bermusyawarah memberikan nama dengan Kebaikan Osman. Nah, tentu sebelumnya mengenai masjid ini, karena yang dibangun dan penyumbang dana terbesar itu adalah salah satunya Osman Sabtaodang ya. Jadi masyarakat ini merembuklah mengenai nama masjid ini untuk diberi nama dengan Kebaikan Usman. Nah, Ki Haji Akil Sirot datang, jadi teman-teman pengurus masjid ini bermusyawarah dengan Ki Haji Akil Sirot, minta kasih pencerahan tentang nama ini tersebut. Jadi penjelasannya kalau dalam bahasa Arab kata Ki Haji Akil Sirot, Kebaikan Usman ini diartikan dengan khair ya. Jadi akhirnya dinamailah dengan Usman Al-Khair yang artinya kebaikan Usman ya. Artinya kebaikan Usman itu sendiri ya. Sejarah Usman Al-Khair ini sebuah wisata ya, masuk ke wilayah sejarahnya bagaimana sih terjadinya pembangunan masjid ini. Ngomong-ngomong terjadinya pembangunan masjid ini, pada mulanya para pengurus itu ingin merenovasi masjid yang sebelumnya ya. Masjid yang sebelumnya Al-Qudsi itu sendiri ini direnovasi. Nah, lantas renovasi ini kedengaran oleh Osman Sabtaodang ya. Kedengaran beliau, kenapa kita tidak bikin masjid yang baru saja? Nah, ini kata ucapan beliau. Nah, masjid ini didirikan dengan seluas tanah 50 x 50 meter ya. Masjid yang dapat menampung hingga 3.000-an jamaah atau sampai 5.000-an jamaah ini memiliki 2 lantai ya. Dan sebagaimana interior dan eksteriornya bergaya Maroko dan kaligrafinya itu diukir oleh Imam Masjid Agung Yogyakarta. Mengenai Masjid Usman Al-Khair ini, dia didirikan itu pada mulai tahun 2012. Dari 2012 dan sampai selesai itu tahun 2016. Pas dengan acara Sel Serat Karimata ya, pas acara skala internasional. Masjid ini diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sudah ada beberapa tokoh-tokoh besar ya, yang datang di masjid ini, seperti Syekh Ali Jaber, istri almarhum Gus Dur, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang datang di masjid ini. Nah,
ngomong-ngomong pembicaraan mengenai sejarahnya ini, yang menarik, siapa sih yang perancang atau sang arsitek dalam pembangunan masjid ini? Nah, mungkin ini ya yang menjadi tanda tanya, karena di dalam berita-berita yang tersebar untuk penjelasan sang arsitek ini yang disembunyikan, tidak diketahui siapa ya namanya. Tapi ada salah satu cuitan, katanya arsitek ini adalah sebelumnya yang membangun atau merenovasi masjid Mujahidin Pontianak. Katanya dia orang Makassar, katanya, tapi namanya tidak disebutkan. Kalau teman-teman mengetahui siapa sang arsitek dari masjid Usman Al-Khair ini, boleh tulis di kolom komentar Indonesia. Nah, itu mengenai sang arsitek ya, cukup bisa kita katakan sangat bagus lah ya, dengan nuansa yang putih, serba putih ya. Kalau kita lihat memang tidak jauh dari Masjid Apung Ar-Rahmah ya di Jeddah ya. Sangat fenomenal sekali ya, apalagi kalau mengenai air yang pasang ya, mengenai masjid ini seperti sangat terapung sekali. Nah, ngomong-ngomong mengenai sang arsitek dan sejarahnya, masjid ini jika ditotalkan pembiayaannya itu mencapai 38 miliar. Wow, ini sangat fantastis ya, dengan harga yang sangat mahal ya, bisa kita katakan sangat mahal, dan masjidnya pun juga lumayan indah ya. Nah, jadi